Halo semua, selamat datang kembali di Globally Curious. Karena udah beberapa lama nggak update, kali ini saya akan merangkum apa yang sedang terjadi di dunia. Dunia sedang nggak baik-baik, mulai dari perang, energi, hingga AI. Dalam beberapa minggu terakhir, harga minyak melonjak, jalur energi dunia terganggu, dan negara-negara mulai bersiap menghadapi krisis. Di saat yang sama, AI berkembang lebih cepat dari yang kita bayangkan, dan perubahan iklim semakin nggak terkendali. Semua ini terjadi secara bersamaan. Dan pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apakah dunia siap menghadapi ini semua. Pesawat naik, kenapa listrik makin mahal, dan kenapa banyak negara mulai panik? Jawabannya bukan cuma satu, tapi kombinasi dari perang, krisis energi, perubahan iklim, dan AI. Dan semuanya terjadi sekarang di 2026. Kita akan bongkar secara singkat apa yang sebenarnya terjadi di dunia dan bagaimana semua ini terhubung ke hidup kita. Untuk memahami dunia hari ini, kita harus kembali ke satu hal mendasar, energi. Pertama, Perang Timur Tengah dan krisis energi. Kita mulai dari akar masalahnya, konflik di Timur Tengah. Timur Tengah bukan sekedar wilayah konflik, ini adalah pusat energi di dunia. Ada satu titik kecil di dunia, tapi dampaknya global, namanya Selat Hormuz. Sekitar 20% minyak dunia lewat sini, gak hanya dari Iran, tapi juga dari negara-negara Gulf seperti Irak, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Di tahun 2025, sekitar 20 juta barel minyak melewati selat ini. Nilai perdagangannya hampir setara dengan 600 biliun dolar per tahun. Pemicu utamanya adalah konflik antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran. Konflik memuncak sejak 28 Februari 2026 dipicu oleh serangan militer Amerika dan Israel ke Iran, termasuk serangan besar ke fasilitas strategis dan militer Iran. Bahkan pemimpin tertinggi Iran juga tewas dalam eskalasi ini. Artinya, Iran menganggap ini sebagai ancaman eksistensial, bukan konflik biasa. Iran punya posisi geografis yang sangat strategis berkaitan dengan Selat Hormuz ini, jalur sempit tapi krusial. Maka, Iran melakukan mengancam kapal yang lewat, menyerang kapal tanker, menanam ranjau laut, dan menggunakan drone dan misil di area tersebut. Hasilnya, kapal-kapal nggak berani lewat, lalu lintas turun drastis bahkan hampir nol. Perkembangan terbarunya, serangan ke ladang gas terbesar dunia di South Pars. Iran balas menyerang fasilitas energi di Qatar dan negara Teluk. Produksi LNG global terganggu sekitar 20%, dan Selat Hormuz hampir ditutup dan distribusi energi kacau. Kondisi terbaru di Maret 2026, Selat Hormuz belum sepenuhnya dibuka normal dan masih sangat terganggu. Banyak kapal menghindari jalur ini dan serangan ke kapal masih terjadi. Bahkan Iran sempat bilang nggak ada minyak yang boleh lewat, tapi nggak 100% tertutup total. Iran menyatakan beberapa negara masih boleh lewat yang bukan musuh, namun risiko tinggi membuat perusahaan tetap menghindari. Nggak ada daftar resmi negara yang boleh atau nggak boleh melewati Selat Hormuz saat ini. Secara teori boleh, tapi tetap berisiko seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan negara Asia lainnya. Kenapa? Mereka adalah pembeli utama minyak Timur Tengah dan nggak langsung terlibat konflik. Akibatnya, minyak melonjak sampai 110 hingga 116 dolar Amerika per barel. Ini bukan cuma perang regional, ini adalah krisis energi global. Begitu fasilitas energi terganggu, produksi turun, distribusi terhambat, pasokan global berkurang, dan di pasar global ketika supply turun, harga pasti naik. Sekarang pertanyaan penting, kenapa kita harus peduli? Dampak langsungnya adalah karena energi itu ada di semua hal. Jika harga minyak naik, tiket pesawat mahal, ongkir naik, harga makanan naik. Ini yang disebut energy-driven inflation. Dampak globalnya beberapa negara mulai kekurangan bahan bakar, bahkan sampai dengan wacana Indonesia dengan kerja 4 hari untuk hemat energi. Dan industri Eropa terpukul biaya energi tinggi. Artinya, perang di satu wilayah bisa bikin hidup seluruh dunia lebih mahal. Dan di tengah krisis ini, dunia mulai berubah arah. Terjadi pergeseran besar energi dunia. Negara-negara mulai sadar terlalu bergantung pada minyak sama dengan berbahaya.
Apa yang terjadi sekarang? Eropa mulai mempertimbangkan kembali energi nuklir, investasi besar di solar dan tenaga angin, serta diversifikasi sumber energi. Karena sekarang bukan cuma soal harga, tapi soal keamanan energi. Kedua, krisis iklim yang tersembunyi. Sementara dunia fokus ke perang, ada krisis lain yang lebih diam tapi sangat berbahaya. Terjadi methane leak, kebocoran gas metin dari industri energi. Gas metin adalah salah satu penyebab utama pemanasan global. Gas ini 25 kali lebih kuat dari CO2 dalam memanaskan bumi. Masalahnya terjadi di banyak negara, sulit terlihat hanya via satelit dan dampaknya besar. Dan yang mengejutkan, ini sebenarnya bisa diperbaiki relatif cepat, tapi karena nggak terlihat, dunia sering mengabaikannya. Kebocoran terjadi di banyak tempat, tapi nggak terlihat dan nggak selalu dilaporkan. Jika nggak ditangani, cuaca ekstrim meningkat, resiko ekonomi meningkat, dan biaya adaptasi semakin besar. Kenapa terjadi kebocoran metin? Pertama, infrastruktur tua dan bocor. Banyak infrastruktur minyak dan gas dibangun puluhan tahun lalu. Masalahnya, pipa berkarat, valve tidak rapat, maintenance kurang, metin bocor tanpa disadari. Kedua, proses produksi. Nggak semua kebocoran itu tidak sengaja. Dalam industri, gas sering dibuang sengaja atau venting atau dibakar, flaring, untuk mengurangi tekanan, alasan keamanan, dan efisiensi biaya. Lalu operasi yang nggak efisien. Di banyak negara berkembang, teknologi kurang modern dan monitoring lemah. Kebocoran jadi besar dan terus terjadi. Kemudian kurangnya monitoring yang baru ketahuan via satelit. Dulu methane leak hampir nggak terlihat. Sekarang satelit mulai mendeteksi dan ternyata kebocoran jauh lebih besar dari perkiraan. Ini disebut super emitter leaks dan faktor ekonomi, dan ini yang paling penting, kenapa nggak langsung diperbaiki? Jawabannya adalah lebih murah dibiarkan bocor. Perbaikan butuh investasi dan biaya tinggi. Industri utama penyumbang methane adalah industri minyak dan gas. Sumber seperti pengeboran, transportasi, pipeline, dan penyimpanan. Industri peternakan, metan juga berasal dari sapi, dari proses pencernaan atau enteric fermentation, dan limbah ternak. Lalu limbah dan landfill, sampah organik yang membusuk, menghasilkan methane, terutama tempat pembuangan besar. Kemudian pertanian atau sawah. Lahan sawah juga menghasilkan methane karena kondisi tanpa oksigen dan aktivitas bakteri. Nggak semua perusahaan sengaja mencemari, tapi mereka adalah bagian dari sistem. Perusahaan minyak dan gas besar seperti Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, Shell, dan BP, mereka mengoperasikan ladang minyak dan gas besar dan punya potensi kebocoran tinggi. Kasus nyata contoh kebocoran besar seperti kebocoran pipeline di Rusia, gas leak di Turkmenistan, Darvaza Gas Crater, dan Permian Basin di Amerika, banyak methane leak. Sekarang kita pindah ke perang yang berbeda, bukan pakai senjata tapi pakai teknologi. Negara dan perusahaan sedang berlomba mengembangkan AI, dan ini bukan sekedar teknologi, ini soal kekuasaan global. Dampaknya besar seperti otomatisasi pekerjaan, perubahan skill, dan dominasi ekonomi. AI akan menentukan siapa yang menang di masa depan. Negara dan perusahaan besar berlomba mengembangkan AI dengan investasi miliaran dolar, infrastruktur data center besar, dan persiapan kompetisi global. Siapa negara pemain utama di perlombaan global AI? Pertama, Amerika Serikat. Kekuatannya inovasi teknologi dan berbagai startup dan big tech. Contohnya OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia. Amerika unggul di software dan model AI. Lalu Cina, kekuatannya data besar dari segi populasi dan dukungan pemerintah. Contohnya Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei. Cina unggul di implementasi dan skala. Kemudian Eropa, kekuatannya regulasi yang jelas seperti AI Act, etika, dan privacy. Contohnya SAP, ASML. Eropa unggul di governance dan chip ecosystem. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bukan lagi sekedar pengguna teknologi, tapi mulai menjadi bagian dari ekosistem AI global. Di tahun 2026, tingkat adopsi AI di Indonesia sudah mencapai 92% kurang lebih. Ada sekitar 2.800 startup AI berkembang. Indonesia mulai dilirik sebagai hub AI di Asia Tenggara. Artinya, adopsi cepat tapi masih berkembang di kualitas dan kedalaman.
Pendorong utama perkembangan AI adalah populasi besar yang digital savvy, 270 lebih juta penduduk dan generasi muda sangat aktif secara digital. Ini membuat data melimpah dan user AI banyak. Lalu investasi global masuk. Microsoft investasi besar di AI dan cloud di Indonesia. Nvidia bangun AI School dan ekosistem, dan investor global mulai masuk. Artinya, Indonesia jadi target serius AI global. Model AI lokal seperti Sahabat AI yang dikembangkan oleh Indosat dan GoTo, dan startup AI Indonesia seperti Nodeflux dan Beta UAS adalah contoh kekuatan AI di Indonesia. Tapi kelemahan di Indonesia masih banyak seperti infrastruktur masih berkembang, kurangnya chip dan hardware, talenta AI masih terbatas, dan ketergantungan pada teknologi luar. Jadi saat ini Indonesia mungkin belum memimpin dalam teknologi AI, tapi Indonesia adalah salah satu pasar AI terbesar di dunia. Nah, menurut saya sebenarnya dulu negara kuat karena minyak, sekarang karena data dan AI. AI juga bisa memicu konflik. Kenapa? Karena AI memberikan keunggulan militer, keunggulan ekonomi, dan kontrol informasi. Perang teknologi bisa terjadi seperti blokir teknologi, membatasi ekspor, dan membatasi akses chip. Contoh nyata seperti Amerika membatasi ekspor chip AI ke Cina. Targetnya memperlambat perkembangan AI Cina. Perusahaan terdampak seperti Nvidia dan Huawei. Ini bukan lagi soal bisnis, tetapi strategi geopolitik. Dalam militer pun, AI sekarang digunakan untuk perang, contohnya drone otonom tanpa pilot, AI untuk analisis target dan cyber warfare, seperti perang modern yang dilakukan Israel dan juga Rusia terhadap Ukraina. AI melakukan targeting, surveillance, dan decision making. AI juga digunakan untuk mempengaruhi opini publik, contohnya deepfake video, bot propaganda, dan manipulasi media sosial. Kesimpulannya, perlombaan AI dapat mempercepat konflik, mengubah bentuk konflik, dan memperluas dampak global. Sekarang kita gabungkan semuanya kepada domino effect. Dunia sedang menghadapi banyak konflik sekaligus yang saling terhubung. Perang mengakibatkan energi mahal mengakibatkan inflasi, inflasi berdampak pada ekonomi melemah, dan dengan implementasi AI terjadi gangguan pekerjaan. Perang nggak lagi hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di jalur energi, di data, dan di teknologi yang kita gunakan setiap hari. Dan tanpa kita sadari, keputusan yang dibuat ribuan kilometer dari kita mulai menentukan harga yang kita bayar, pekerjaan yang kita miliki, dan masa depan yang kita jalani. Kita hidup di era multi-konflik, di mana dunia nggak lagi bergerak satu arah, tapi berputar dalam tekanan yang saling terhubung. Dan dunia seperti ini yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling memahami perubahan. Stay globally curious.